Oke, Ibu mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Oke, sebelum masuk pada pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Amin. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada yang nggak masuk? Siap. Beza, kenapa Beza? Itu kok langganan nggak masuk? Kenapa ya? Iya, kenapa ya? Itu udah. Aduh ya Allah. Itu coba di WA lagi ya, dikasih semangat sedikit gitu loh, Cak, biar masuk. Udah di blok. Ya Allah. Ya nanti lapor ke Kaprodi ya, biar di WA ya. Oke. Kalian masih ingat nggak kemarin kita mempelajari mengenai apa? Planet apa? Tata surya. Terus? Nah, habitable zone. Kemarin Ibu kan udah memberi kalian LKPD, tugas LKPD. Ada 5 kelompok ya, Mars, Venus, Bumi, Eropa, sama Titan. Nah, sekarang Ibu mau perwakilan dari kalian 5 planet tadi maju ke depan. Perwakilan ya. Perwakilan dari yang pertama dari Mars. Dapat Mars siapa? Maju ke depan sini. Terus yang dapat Venus. Venus maju. Bumi. Habis Bumi apa? Eropa. Titan. Maju semua. Oke, kita presentasi mulai dari mana dulu? Dari Mars dulu, silakan. Halo teman-teman, hari ini saya sedikit menjelaskan mengenai planet kelompok kami kerjakan, yaitu planet Mars. Nah, ternyata ada beberapa fakta yang banyak tidak saya ketahui dan teman-teman setelah kami diskusikan, ternyata banyak ya fakta-fakta mengenai planet Mars. Nah, salah satunya itu Mars itu sering disebut dengan planet merah. Nah, suhu permukaan di planet Mars itu sangat dingin. Jadi, walau dikatakan dengan planet merah atau identik dengan panas, mereka kan identik dengan panas ya. Iya. Ternyata suhu di Mars itu mencapai sangat dingin, kurang lebih minus 63. Kurang lebih itu minus 63 derajat. Terus atmosfernya itu tipis, jadi atmosfer di planet Mars itu tidak seperti atmosfer yang di bumi. Mars itu punya atmosfer yang tipis dan didominasi oleh karbon dioksida. Yang ketiga itu ketersediaan air di planet Mars. Nah, ketersediaan air di planet Mars itu ada kutub, jadi banyak kutub yang mencair sehingga banyak sumber air yang ada di planet Mars. Yang keempat itu jarak antar matahari dengan planet Mars itu sekitar kurang lebih 220 juta kilometer. Nah, jadi kesesuaian planet Mars untuk habitable zone, sebenarnya planet Mars itu cocok nggak buat dihuni? Nah, Mars itu berpotensi dihuni manusia, tetapi belum ada penjelasan dan teknologi yang lebih prepare ya, canggih untuk nyebrang yang tidak sebanding dengan bumi. Jadi bumi masih menjadi planet yang paling cocok dihuni manusia. Ya nggak apa-apa. Lanjut langsung ke Venus. Oke, Pada maju Mbak Karina. Oke. Langsung
saja ya Bu. Ya, langsung saja. Yang pertama aspeknya suhu permukaan. Nah, suhu permukaannya ini diprediksi untuk sangat panas, kurang lebih 469 derajat Celcius. Nah, untuk atmosfernya itu sangat rendah, dominan itu CO2. Nah, terus ketersediaan airnya itu hampir tidak ada air sama sekali di sana. Dan jarak matahari itu sekitar 108 juta kilometer. Dan untuk kesesuaian dengan habitat zone itu kurang sesuai karena dekat dengan matahari. Dan disebut juga planet panas. Nah, terpanas. Nah, terus ini ada pertanyaan, ada 4 pertanyaan. Nah, yang pertama, bagaimana kondisi suhu planet tersebut? Nah, planet Venus itu sangat panas, bahkan lebih panas dari Merkurius. Yang kedua, apakah planet tersebut memiliki atmosfer? Mengapa penting? Ya, tapi tebal, terus dominan CO2. Langsung melihat. Yang ketiga, apakah tersedia air atau es pada planet tersebut? Tidak, hampir tidak ada saking panasnya. Oke, yang terakhir ada apakah planet tersebut memungkinkan untuk dihuni manusia? Jelaskan. Venus tidak layak dihuni untuk saat ini. Oke, lanjut Bumi. Baik, yaitu bumi yang kami analisis yaitu pertemuan kehidupan. Atmosfer kaya akan nitrogen dan oksigen. Kesediaan air melimpah dalam bentuk cair es. Sahabat lagi langsung kali. Itu yang bilang. Sesuai dengan apakah planet tersebut untuk dihuni manusia? Jelaskan. Sangat layak dihuni oleh manusia. Oke, lanjut Eropa. Pertanyaan enggak? Nomor berapa tadi? Eropa. Suhu permukaan di Eropa itu sangat dingin. Bulan Jupiter. 160 sampai 220 derajat Celcius. Atmosfernya ada tapi tipis dominan di laut oksigen. Dan ketersediaan air banyak, tapi dalam bentuk es, terus juga ada lautan air di bawah permukaan. Terus dari antara matahari itu mengikuti orbit dari Terus, apakah planet tersebut memungkinkan untuk dihuni manusia? Nah, Eropa ini kurang layak dihuni karena suhunya itu sangat dingin dan radiasi yang sangat tinggi. Oke, lanjut Titan terakhir. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu Titan. Nah, jadi Titan itu adalah satelit kemarin dari satu bumi. Permukaan Titan itu sangat dingin, sedangkan bumi itu mencapai min 179 derajat Celcius. Dan atmosfer di Titan itu sangat sedang berdominan hidrogen. Sedangkan kemudian air ada, tetap air tapi airnya itu dua permukaan jadi airnya itu dalam bentuk es. Sedangkan dalam kandungan es itu mengandung nitrogen 1 sesuai dengan kita itu tidak berada di habitat dalam tapi ada potensi air. Nah, di bawah ini saya akan menjawab 4 pertanyaan. Yang pertama yaitu Langsung 4 aja, langsung 4. yaitu apakah planet tersebut memungkinkan untuk dihuni manusia? Jadi planet kita itu kurang untuk dihuni manusia karena terdapat atmosfer yang gagal dan dominan nitrogen dan potensi airnya itu ada potensi airnya tapi tidak berada di habitable zone. Oke, silakan applause untuk semua kelompok. Silakan duduk, silakan ya. Jadi, ya boleh. Jadi silakan duduk Anda. Jadi kelima benda langit tadi itu kan ada syarat-syaratnya. Apakah planet 5 tadi memenuhi syarat sebagai planet yang layak huni? Yaitu syarat yang pertama adalah suhunya itu menyesuaikan. Terus yang kedua atmosfer. Kalau atmosfernya tebal, kalau atmosfernya
tipis, itu pasti kan ada ketidakstabilan. Terus syarat utamanya apa? Adalah adanya sumber mata air, sumber mata air. Kehidupan tanpa air kan gak ada apa-apanya, terutama ekosistem. Kan kita juga ada ekosistem. Kalau kita hidup gak ada ekosistem juga buat apa? Terus selanjutnya ada berada di habitable zone dan ada aktivitas geologi. Nah, kalian tadi kan udah Ibu udah presentasi LKPD mengenai 5 planet. Sekarang kita ada mini game. Siapa yang bisa menjawab mini game ini, Ibu akan kasih hadiah. Nama gamenya Save or Eliminate. Jadi Ibu ada ini tongkat. Bentar, Ibu bagi. Ya, diangkat. Nih. Bentar. Cara penggunaannya gimana? Bentar, nanti Ibu kasih tahu. Aku belum dapat yang hijau. Ini. Terus ini, bentar, ini merah, merah. Ada yang belum dapat? Nggak kelihatan. Kamu nggak minta? Oke, ini jadi cara main. Timer. Bentar, ini namanya gamenya Save or Eliminate. Ibu, ya diam dulu. Ini ada suatu permasalahan. Kalian di sini ibaratkan ilmuwan muda. Ada suatu permasalahan di tahun 2050 di mana bumi semakin memburuk akibat krisis lingkungan. Dan kalian itu sepakat hanya ada satu pesawat ke satu planet. Kita ada 4 kandidat. Bumi kita kesampingkan dulu. Kita ada 4 kandidat untuk disandingkan dengan bumi. Which planet survive? Ibu ada 4. Ini instruksinya ya. Apakah mana yang akan dieliminasi dulu? Kalau kalian pilih save, kalian angkat yang hijau. Kalau kalian pilih eliminate, kalian pilih yang merah. Misal, Ibu katakan Venus, save or eliminate. Ibu akan hitung 3 kali, kalian angkat tongkatnya. Kalau kalian bisa ngasih data ilmiah, kenapa kalian milih Venus Wayahuni? Kenapa? Apa alasan Venus Wayahuni? Kalian kalau bisa jawab, Ibu akan kasih hadiah, paham? Oke, kita mulai gamenya. Oke, save or eliminate. Kalian mau planet mana dulu? Kalian mau planet Mars, oke? Mars. Save or eliminate? Save, eliminate. Bentar. Save. Adil. Kurang tepat. Bentar, Mbak Nanda. Karena Mars itu mendukung apa ya, Bu? Apa? Berpotensi mendukung teknologi dan kehidupan yang seperti di bumi, tapi masih belum apa, Mbak Nanda? Ayo. belum sebanding dengan ini, tapi masih layak huni, masih menjadi nomor 2. Nice, oke. Hebat, oke. Mars kita sudah, berarti Mars bisa dikatakan safe? Yang kedua, mau planet apa? Venus. Bentar, jangan diangkat dulu. Ibu hitung sampai 3. Venus, save or eliminate? 3. Eliminate. Ini apa ini? Save. Eliminate. Mbak Karina apa? Kenapa eliminate? Karena di Venus itu sangatlah panas dan tidak layak huni untuk manusia. Dan karena dia itu suhunya itu sangat tinggi. Oke, karena Venus adalah planet nice. Oke, kurang 2. Eropa, save or eliminate? Ini apa ini? Kamu apa kamu? Eropa. Eropa itu bulan satelit alami dari Jupiter.
Eliminate. Kenapa Mbak Dian eliminate? Karena yang namanya potensi keberatan air, tetapi kondisi lingkungannya masih sangat ekstrim bagi manusia jika dibandingkan dengan Mars. Eropa lebih sulit untuk dihuni. Eropa itu Misalnya, walaupun memiliki air yang melimpah, suhu yang sangat tinggi, radiasi tinggi dan tidak adanya atmosfer yang mendukung membuat Eropa belum layak menjadi tempat kedua manusia dibandingkan Mars. Eropa itu bulannya siapa? Eropa bulannya siapa? Mengorbitnya di mana? Mengorbitnya di mana? Mengorbitnya di mana? Mengorbitnya saya Bu. 3, 2, 1. Gimana Mbak Dian? Nah, udah nggak bisa. Oke, Eropa. Ada yang mau ganti? Saya Apa? itu mengikuti orbit dari Jupiter, terus ada ibaratnya tetap berbentuk es. Ya, betul. Iya Mbak Dian. Oke, kurang 1. Titan. Save or eliminate? Save or eliminate? Siapa yang mau? Saya Mbak Ramadhani? karena atmosfernya di Titan itu sangat tebal dan dominan nitrogen. Mengorbitnya di mana? Di Saturnus, orbit Saturnus. Nice, oke. Terima kasih Bu. Oke, itu adalah mini game kita kali ini. Jadi ini perbandingannya dengan bumi itu adalah ini kan ada faktornya, ada air, atmosfer sama suhu. Kalau air di bumi itu kan tersedia melimpah. Sedangkan di kandidat lain itu ada, tapi umumnya kan berupa es. Bahkan di planet Venus itu kan kecil kemungkinan untuk adanya air, ada atmosfer. Kalau di bumi itu stabil. Kalau di kandidat planet lain itu ada yang tipis, ada yang tebal, ada suhunya juga mendukung. Kalau yang di bumi itu mendukung, kalau kandidat planet lain itu mungkin ada yang terlalu ekstrim sehingga untuk dihuni kehidupan itu kurang. Jadi pada pertemuan kali ini dapat disimpulkan bahwa, ayo siapa yang mau membaca? Mbak Rahmawati, ayo. Kandidat memang meningkatkan peluang adanya air cair, tetapi tidak menjamin sebuah planet dapat langsung diuji manusia. Nah, jadi tidak semua planet yang ada di habitable zone itu bisa dikatakan planet layak huni. Apakah mereka memenuhi syarat-syarat tadi, ada air, ada aktivitas geologi dan lain sebagainya, apakah itu juga harus dilihat. Lalu untuk sebelum kita menutup pada perjumpaan pada pagi hari, Ibu mau kalian mengerjakan post test ini sebagai hasil belajar kalian. Apa kalian sudah paham dengan apa yang Ibu jelaskan atau belum? Oke. 1 menit dari sekarang. Gak ada pen, ya Allah. Gak ada, Ibu cuma bawa 1. Ya gak ada nilai. Ya, siapa yang udah? Udah selesai? Siapa yang udah? Saya. Yang udah dikumpulin? Ya, jadiin satu. Jadiin satu dulu, nanti kumpulin di meja Ibu. Oke, Pak. Yang udah? Gimana? Udah? Ya, sekiranya pada pertemuan pada kali ini cukup sampai sana ya. Semoga materi yang Ibu sampaikan dan game-game yang telah Ibu berikan buat kalian tambah semangat belajar. Untuk yang belum dapat hadiah mini game, jangan berkecil hati ya, nanti beli sendiri. Oke, sebelum kita menuju pada perjumpaan pada pagi hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.